Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan soal studi Quran, yakni 30 soal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Yakni ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran dan berbagai aspek. Selanjutnya, apa tujuan mempelajari ulumul Quran? Yakni agar umat Islam memahami Al-Quran secara mendalam, baik teks maupun konteksnya. Selanjutnya, sebutkan salah satu ruang lingkup ulumul Quran, yakni ilmu asbabun nuzul. Selanjutnya, apa fungsi ilmu tafsir dalam ulumul Quran? Yakni menjelaskan makna ayat Al-Quran secara mendalam. Selanjutnya, apa tantangan besar dalam menafsirkan Al-Quran? Yakni menafsirkan ayat secara tepat tanpa keluar dari ajaran Islam. Selanjutnya, bagaimana Rasulullah menjaga Al-Quran pada masa kaum Islam, yakni dengan tradisi lisan dan hafalan para sahabat. Selanjutnya, siapa yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran pertama kali? Yakni jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Baik, yang ke-8 yakni apa tujuan kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan? Jadi jawabannya menyatukan bacaan dan menyaring mushaf, yakni siapa tokoh yang terkenal dengan kitab-kitab Al-Quran di ulumul Quran? Ini jawabannya Imam Al-Jaksari. Ke-10, apa yang dimaksud dengan ijaz lugawi? Jawabannya mukjizat Al-Quran dari segi bahasa dan sastra. 11, mengapa Al-Quran disebut sempurna? Karena memiliki kesempurnaan bahasa, struktur, dan makna. Apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut konsep Al-Quran? Jawabannya upaya membawa manusia menjadi lebih sempurna lahir dan batin. Selanjutnya, apa arti tadabbur? Memiliki dan mempertimbangkan secara mendalam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tazkiyah? Jadi jawabannya mengucilkan atau pemurnian diri. Selanjutnya, apa arti intelektualis dalam Al-Quran? Yakni hubungan dan dialog antara suatu teks dengan yang lainnya. Selanjutnya, siapa tokoh berat yang menggunakan pendekatan intertekstualitas dalam kajian Al-Quran? Yakni Angelika Neuwer. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan atsal dalam Al-Quran? Yakni perumpamaan atau ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, sebutkan fungsi perumpamaan dalam Al-Quran, yakni memudahkan manusia memahami makna yang abstrak. Selanjutnya, apa pengertian asbabun nuzul? Asbabun nuzul sebab atau turunnya peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Sebagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Yakni melalui hadis sahih dan riwayat sahabat. Selanjutnya, sebutkan salah satu kitab yang mengenai asbabun nuzul, yakni kitab As-Sabab Al-Nuzul karya Al-Wahidi. Selanjutnya, apa kedudukan Al-Quran di dalam Islam? Yakni sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, sebutkan 3 hukum utama dalam Al-Quran menurut Wahbah Az-Zuhaili, yakni hukum akidah, hukum etika, dan hukum amalia. Selanjutnya, apa yang dimaksud takdir dan mubram? Takdir yang tidak dapat dirubah manusia. Selanjutnya, pengertian ilmu qiraat, ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran terhadap makna dan Al-Quran. Selanjutnya, apa pengaruh perbedaan Al-Quran terhadap makna Al-Quran? Yakni jawabannya memperkaya dan melengkapi makna ayat tanpa saling bertentangan.
Selanjutnya, siapa teks yang diduga pertama kali mengimplementasikan istilah ulumul Quran, yakni Imam Al-Zaksyari melalui kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Selanjutnya, mengapa Al-Quran pada masa Rasulullah lebih banyak dijaga melalui hafalan? Karena kemampuan tulis menulis belum umum di kalangan masyarakat Arab saat itu. Selanjutnya, sebutkan salah satu tabi'in murid Ibnu Abbas yang terkenal dalam bidang tafsir. yakni jawabannya Mujtahid Sa'id bin Jubar atau Al-Karimah. Apa arti Amstar dalam Al-Quran? Selanjutnya, apa arti asbabu nuzul, yakni sebab turunnya ayat. Selanjutnya, apa sumber hukum Islam pertama kali? Jawabannya yakni Al-Quran. Selanjutnya, apa arti qiraat? Yakni cara membaca Al-Quran. Bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Dengan melihat riwayat hadis sahih. Apa arti tadabbur? Yakni merenungkan makna ayat. Selanjutnya, apa yang dimaksud takdir muaklak? Yakni takdir yang masih dapat diubah melalui usaha, doa, dan amalan soleh. Selanjutnya, siapa tokoh berat yang memperkenalkan pertektuan intelektualitas dalam kajian Al-Quran, yakni Antika Newart. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.